Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Wulan yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi ya. Pertama, saya memberikan apresiasi ini kepada Pak Tatang yang sangat kaya dengan pengalaman ya sebagai birokrat tulen lah ya, dan masuk ke dalam dunia politik ya walaupun kalah. Tapi pengalamannya sangat berharga dan kita butuh justru para guru, para dosen, gitu, pengelola pendidikan yang kaya akan pengalaman. Jadi kita mendorong bahwa bagaimana SKEPI ini menekankan begitu satu bentuk pembelajaran yang sering disebut sebagai student based learning. Nah, kuncinya mungkin ya secara metodologis yang menekankan student based learning, pembelajaran yang berpusat atau berbasis pada kepada peserta didik, pada pelajar ya. Kita menganggap bahwa para peserta itu orang-orang yang sudah punya pengalaman. Jadi bukan yang hadir dengan kepala kosong begitu, tapi mereka punya pengalaman. Dan kita membantu untuk merefleksikan pengalaman itu untuk menjadi sesuatu yang lebih sistematis dan menghasilkan gagasan-gagasan yang inovatif dari pengalamannya itu. Jadi kita sebagai fasilitator di sini begitu ya, Pak Tatang dan juga tim yang lain yang nanti menjadi fasilitator tentu harus mendorong bagaimana student based learning ini bisa terjadi. Kalau di planologi itu gampangnya kayak studio gitu Pak Tatang ya, tempangnya jadi student based learning itu kan. Betul-betul pembelajaran berpusat kepada para peserta, mereka yang lebih aktif, engage, memberikan pandangan, memberikan komentar kritis, termasuk merefleksikan diskusi di antara mereka, dan kemudian bagaimana peran fasilitator untuk bisa mendorong pengalaman tadi menjadi gagasan-gagasan yang konstruktif buat usulan kebijakan publiknya. Begitu. Itu poin yang pertama begitu. Yang kedua, karena kita memang nature dari public policy itu kompleks, disebutkan tadi dalam PowerPoint tidak hanya teknokratis, bahkan mungkin di Indonesia sangat kuat aspek politiknya gitu ya. Kadang-kadang teknokratis itu lebih sering kalah gitu dengan political process. Ya, akademisi, peneliti sudah bikin kajian yang lama berbulan-bulan, bikin akademik apa paper gitu ya, white paper, mungkin blue paper, macam-macam. Sudah termehek-mehek buat gitu kajian dengan data-data, pinjam data BPS macam-macam, baca jurnal. Gini loh, lewat kajian pakai metodologi yang macam-macam yang paling canggih. Tapi kemudian di ujung kan bisa dengan mudah dipatahkan dengan kontestasi politik, kepentingan politik yang bermain. Ini luar biasa termasuk di skala desa begitu ya. Merentang juga bagaimana political proses, pemain-pemain politik, bisnis itu bisa sangat menentukan bagaimana RPJM, RPJP, RPJMDes, gitu ya. Proyek-proyek, apalagi panitia anggaran dari Dewan. Luar biasa juga anggaran. Pemerintah tuh nurut aja sama panitia anggaran. Bisa makan, bisa bergen gitu ya. Kalau anggota dewannya punya kepentingan, apalagi anggota Banggar bisa menego tuh banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dikurangi untuk kepentingan partai politik. Jadi political proses ini juga menjadi bagian penting untuk disampaikan, didiskusikan pengalaman mereka. Begitu juga kita juga bisa mengundang banyak orang-orang yang punya pengalaman politik di dalam proses perumusan kebijakan publik. Tidak hanya di awal, tapi juga bagaimana tadi proses advokasi begitu ya, larinya gitu. Ini bisa bermain apakah koalisi-koalisi dengan partai politik, komunikasi dan sebagainya yang masih mungkin dilakukan agar kajian-kajian teknokratis memang bisa diterima. Walaupun nggak semuanya, misalnya sebagian besar, itu menjadi basis dari proses kebijakan publik. Karena kemudian kalau semuanya politik yang bermain, jadi rasanya sia-sia ya kajian teknokratis itu.
tapi nggak dilihat gitu ya, nggak terus buat apa ini ya? Ditelikung begitu saja dengan berbagai banyak kekuatan-kekuatan politik. Sehingga kebijakan publik menjadi sangat penting diikuti dengan koalisi kekuatan advokasi yang kokoh gitu untuk bisa mendukung itu. Nah, kemudian eh, terkait dengan apa eh, metodologi begitu ya, atau sebelum ke sana begitu terkait dengan kompetensi tadi disampaikan ada beberapa kompetensi. Saya kira lebih baik kalau kompetensi itu diturunkan dari tujuan. Ya kan ada tujuannya ada 4. Memahami kebijakan publik, mampu mempraktekkan, ya, merumuskan kebijakan publik, memiliki sikap perilaku yang sesuai, ya, mampu mempengaruhi perilaku advokasi, udah sangat bagus. Menurut saya tujuannya ini 4 ini cukup komprehensif, ada knowledge, ada skill dia, kemudian juga sikap yang harus tumbuh, gitu ya, dialektika didik ini. Selayaknya dari tujuannya diturunkan ke dalam kompetensi. Jadi kelihatan tujuannya memang terrepresentasikan di dalam kompetensi. Ini yang misalnya yang sikap ini kayaknya nggak kelihatan deh ya di kompetensinya itu. Nggak begitu kelihatan. Yang advokasi juga cukup kuat juga. Jadi ketika turun ke kompetensi, saya perhatikan lebih banyak proses teknokratisnya yang lebih banyak tampil. Tentang proses advokasi, pemahaman politik, kemudian juga perubahan sikap yang tumbuh di para peserta. Jadi ini yang menurut saya perlu disempurnakan bagian kompetensi itu gitu ya. Nah, kemudian karena ini apa namanya student based learning ya, maka kalau saya lebih mengusulkan bahwa student yang datang itu juga dengan mempertimbangkan waktu yang mereka miliki, gitu kita nggak bisa training lama-lama, begitu mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka. Jadi ketika mereka datang ke acara pelatihan, mereka membawa problem dari desain. Jadi kita harus mendesain sebelum mereka datang, mereka sudah punya tugas dulu, mengumpulkan data dari desanya, menjelaskan problem-problem di desa seperti apa, begitu, apakah di teknokratis, masalahnya di politis atau apapun juga, tetapi mereka datang dengan kesiapan untuk mengikuti pelatihan ini. Setidaknya datang dengan mereka merumuskan dengan data-data yang mereka dapatkan, pasalnya yang membawa masalah. Betul. Bawa masalah, jadi datang ke sana tidak dengan tangan kosong, pelunga-pelungu gitu, kayak mahasiswa nggak tahu apa-apa gitu, datang suruh dosen, suruh cekokin kepalanya diis. Nggak begitu. Oh bukan. Kan sekolah kebijakan publik, bukan kebijakan pribadi. Jadi mereka bisa pilih tuh ya, apa yang menjadi fokus di tempat mereka. Mungkin ada masalah pendidikan, mungkin ada masalah stunting, mungkin masalah pengembangan BUMDes, apapun juga lah. Nanti bisa kita petakan, tadi kan ada berapa area tuh ya, ruang lingkupnya tadi ya. Mereka bisa mengambil satu aja cukup, tapi fokus, datanya cukup kuat. Kalau mereka kita minta juga survei dulu, kuesioner basisnya jadi ngomongnya dengan data, nggak menghayal ini data saya sudah wawancara, saya sedang kuesioner, atau dari data potensi desa atau apa begitu yang telah mereka dapatkan, sehingga datang ke tempat pelatihan dengan membawa persoalan yang dibawa dari desanya itu sendiri berbasis data. Ketika dibawa ke pelatihan, maka kemudian kita tidak memulai dengan atau cara mengajarkan teori kayak dosen, misalnya externalities adalah bla 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 bla. Nanti ngantuk-ngantuk gitu, apa ini externality gitu. Tapi para fasilitator sudah membaca dulu tuh si problem dari desa ini. Jadi si fasilitator juga sudah mengerti, jadi mereka harus kumpulkan sebelum pelatihan, dibaca oleh fasilitator problem-problem ini. Yang nanti problem itu dipetakan. Dipetakan problem itu berdasarkan konsep-konsep yang ada. Oh, ini masalah ada kemacetan, oh ini externality nih. Oh, ini masalah apa lagi begitu ya. Contoh kegagalan pasar, kegagalan pemerintah itu kan abstrak. Nah, itu market dulu. Pasar apa kegagalan pasar? Pasar Ciroyom apa ini gitu.
Pasar Ciroyo mau tahu apa nih kegagalan pasar ini gitu ya. Pasar Cicahem apa. Kan mendingnya kita dari basis pengalaman mereka, dari mereka yang sangat kontekstual, sangat empiris, mereka dekatkan mereka langsung kita petakan. Oh ini nih contohnya kegagalan pasar nih. Ini. Jadi setiap konsep itu sangat relate dengan pengalaman dia. Jadi dibalik induktif dari pengalaman mereka itu terus kita kasih payung teorinya ini. Dan biasanya teori pengalaman itu pasti bisa dipayungi lah oleh salah satu teori. Kalau nggak ada itu boleh jadi memang nggak ada teorinya atau memang pesertanya nggak ngerti aja. Sebenarnya ada juga gitu ya. Seperti ada seorang menteri yang bilang ini nggak ada di bukunya ini. Bener nih gitu. Jangan-jangan dia nggak punya buku aja. Gitu. Dia dengan yakin bahwa apa itu tutup selas hormus lagi apa? Itu nggak ada di bukunya. Ya mungkin nggak ada ngomong yang kayak gitunya persis, tapi prinsip teori dan gagasannya pasti ada yang baik. Jadi harus bisa kita pulangkan oleh fasilitator bahwa masalah empiris diletakkan. Oh jadi mereka mudah ini teorinya. Sebenarnya yang sudah mereka kerjakan sebenarnya mencoba mengatasi kegagalan pasar. Hanya mereka nggak tahu aja istilahnya. Nggak tahu aja namanya. Nggak tahu aja yang fasilitator yang tahu. Dan kita membantu memframing. Mengkelompokkan pengalaman mereka ke dalam satu konsep-konsep yang sudah dipahami yang selama ini. Jadi pembelajaran sekali lagi kita selalu berputar ya induktif dari mereka dikembalikan pada teori balik lagi. Jadi induktif dan deduktif itu proses yang terus menerus dalam pembelajaran. Jadi mereka belajar mengabstraksikan dari praktek mereka mengerti oh begini gagasan teorinya. Bukan teori itu diberikan langsung, tapi ditemukan disadarkan dari pengalaman dia. Oh gitu loh sebenarnya. Jadi kita seperti membantu mereka mengabstraksikan itu sampai ketemu. Itu lebih mudah menurut saya ya. Memahami sebuah gagasan yang sangat teoritis dari pengalaman-pengalaman mereka. Karena toh teori-teori yang diajarkan di perguruan tinggi juga basisnya empiris. Cuma kadang-kadang dosen belajarnya dari deduksi dulu, teorinya udah jelasin gini. Baru kasih contoh gitu ya. Ya bukti buat mahasiswa yang biasa kultur begitu, biasa gitu ya. Tapi buat praktisi lebih gampang, induktif prosesnya. Dari pengalaman mereka kemudian direfleksikan bersama-sama gitu dengan. Jadi ini pembelajaran yang sifatnya tadi student based learning dan saya akan refleksi dari mereka. Maka kita dorong, ya gimana refleksinya nih, terus keluar gitu, hubungannya apa kasusnya dengan kasus ini. Itu yang perlu kita dorong. Nah kemudian poin yang paling penting, karena kita ingin ketika mereka ikut pelatihan ini kan punya kemampuan mensintesis, menghasilkan sebuah kebijakan publik gitu ya. Kan nggak sekedar identifikasi masalah, nggak hanya diagnosis problem, itu tahap awal. Jadi mereka datang ini kan sudah mendiagnosis problem, tapi mungkin solusinya nggak belum. Tapi nggak apa-apa, mereka bawa aja problem. Kita bantu diagnosis. Oh ini lo persoalan kemiskinan di sana itu masalah stunting di sana tuh kayak begitu. Oh masalah BUMDes nggak bangkit-bangkit itu seperti ini. Kita diagnosis gitu kan. Itu diharapkan hari pertama begitu. Jadi kalau ini 2 hari dan memang 2 hari itu bisa kita dorong, mudah-mudahan bisa selesai gitu yang enggak. Karena dibuat lebih lama mungkin juga makin tidak mudah ya waktunya. Tapi hari pertama memang kita explore diagnosis problem. Kayak dokter aja mendiagnosis pasien. Ini sakit apa nih? Kalau kata dokter itu katanya, yang paling sulit itu mendiagnosis problem ketimbang ngasih resep. Katanya begitu ya. Planner juga kayaknya sama ya. Karena kalau sakitnya udah jelas, preskripsi itu, apalagi di dunia kedokteran itu udah sangat apa itu sangat lebih jelas. Kalau sakitnya gini, jelas sekali sakitnya apa, obatnya sudah terumuskan. Di dunia publik juga begitu, nggak mudah sebenarnya merumuskan problem itu. Karena kalau kita salah merumuskan problem, salah mendiagnosis, berarti nanti kebijakan itu mau praktek loh.
Jadi mall praktek itu banyak lahir karena problem identification tidak tajam. Bisa tidak tajam, sangat umum, sangat normatif, basis datanya nggak keliru, apa salah, atau kausalitasnya itu tidak benar-benar kita pahami dengan baik. Kita tidak menyentuh akar persoalan, rootnya itu nggak kita temukan. Jadi kalau pakai eh, pohon masalah itu, problem tree itu nggak sampai tuntasnya akarnya masalahnya apa? Akar masalah. Ketika akar masalahnya tidak kita temukan dengan apa, tidak cukup tajam, maka kemudian preskripsinya menjadi tidak kuat juga. Yang kita sentuh ternyata permukaannya aja. Akhirnya persoalannya terus berulang karena akar masalahnya tidak kita pecahkan. Jadi di hari pertama itu harusnya refleksi akar masalahnya apa ya di tempat ini, di perapelat ini. Itu yang kita eksplor terus itu. Sampai ketemu begini loh akar persoalan. Nah baru kemudian hari kedua, misal kalau kita 2 hari, gitu ya, kita mencari mengeksplorasi itu peserta. Kira-kira gimana ini ya solusinya ya. Dari mulai tujuannya gimana gitu ya, mungkin ada sasaran yang harus dirumuskan gitu kan dibalik tuh kalau di public policy ya dari akar masalah di convert menjadi tujuannya, di convert yang menjadi diputar gitu menjadi akar kemudian menjadi dirumuskan dalam bahasa tujuan, tujuan sasaran mungkin strategi ya sampai ke program gitu mereka eksplor di hari kedua ya. Ini kalau cara kilat ya ini luar biasa sekali nih pendidikannya ini 2 hari gitu ya. Kalau bisa lebih panjang lebih bagus sebenarnya bisa mencapai 3 hari atau apa kita lihat aja. Tapi saya pikir butuh trial error nih karena kita nggak tahu juga kemampuan mereka, kalau mereka ini berapa waktu pasnya. Gitu. Di samping juga latar belakang peserta juga beragam. Ada yang mungkin juga pengalaman bagus, ada yang terbatas, jadi juga spektrumnya luas gitu ya. Jadi masalah buat seorang dosen, fasilitator menghadapi peserta yang beragam latar belakang dan hal. Bisa belajar di ITB, lulus SMA kurang lebih sama pengetahuannya, belum belajar planologi sama-sama dari nol. Jadi ini pesertanya relatif agak homogen kemampuannya. Tapi kan spektrumnya lebar ini. Kalau misalnya ada pretest dulu lebih bagus. Oh, inilah kemampuannya yang spektrumnya ini. Dan nggak mudah gitu kita bicara dengan peserta yang beragam. Ngomong tinggi, gak kesampaian. Buat yang bawah, ngomong tuh rendah, bosen. Buat yang udah advance gitu ya. Lalu begitu gitu ya, kita mencari titik yang pas itu tidak mudah, challenging gimana ya. Agar yang atas dan yang bawah itu tetap mendapatkan manfaat dari kegiatan ini yang diseragam. Kecuali memang kita cukup kaya resources, jadi dipetakan pesertanya gitu. Beginner, intermediate, advance gitu ya. Wah hebat sekali. Kalau bisa kita petakan gitu yang dan kita buat kelasnya juga tersegmentasi gitu. Atau buat pelatihannya juga memang dari awal sudah diskemakan begitu. Ini buat apa kalau di fungsional itu apa ya ada pelatihan apa tuh madya apa ya, ya dasar gitu. Jadi ini untuk membantu bagaimana peserta itu juga relatif kemampuan tidak jauh berbeda. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wulan.